Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami dari kelompok 7 akan mempresentasikan hasil dari kerja kami tentang apa itu syirik, pengertian, macam-macam, dan lainnya. Untuk yang pertama adalah pengertian syirik. Apa sih syirik itu? Syirik secara bahasa berarti asyirku atau yang berarti musyrik, persekutuan. Secara istilah, syirik berarti menjadikan sekutu bagi Allah Subhanahu wa Ta'ala, baik dalam zatnya, sifatnya, perbuatannya, maupun dalam ketaatan yang seharusnya ditujukan hanya untuk Allah semata. Syirik juga bisa diartikan dengan suatu keadaan di mana kita iri dengan seseorang yang mempunyai benda atau hal baru. Contohnya adalah di situ ada teman kita yang mempunyai HP baru. Terus kita ingin memiliki HP baru juga. Di dalam hati tertanam rasa iri dan dengki. Syirik juga berarti menyekutukan Allah, seperti menyembah selain Allah, mempercayai benda gaib, dan melakukan ritual yang tak ada aturannya di Islam. Orang yang berbuat syirik disebut musyrik. Yang kedua ada jenis-jenis syirik. Syirik dikelompokkan menjadi dua kelompok, yaitu yang pertama syirik besar dan juga syirik kecil. Syirik besar bisa mengeluarkan pelakunya dari agama Islam dan menjadikannya kekal di dalam neraka jika ia meninggalkan dunia dan belum bertaubat kepada Allah. Bentuk-bentuk syirik besar adalah syirik doa, syirik niat, syirik ketaatan, dan syirik mahabbah atau kecintaan. Yang kedua ada syirik kecil. Syirik kecil tidak menjadikan pelakunya keluar dari agama Islam, tetapi ia mengurangi tauhid dan wasilah atau perantara kepada syirik besar. Bentuk-bentuk syirik kecil ialah yang pertama adalah syirik zahir atau nyata. Yang kedua ada syirik khafi atau tersembunyi. Jenis syirik juga ada 3 macam. Yang pertama ada secara umum, yang kedua secara khusus, dan yang ketiga secara hukum. Dan ada macam-macam syirik secara umum. Yang pertama adalah syirik dalam rububiyah. Syirik rububiyah adalah meyakini ada yang mengatur, mencipta, berkuasa, menghidupkan, mematikan, menyembuhkan, memberikan penyakit, memberikan rizki, menahan rizki, memberikan mudarat, memberikan manfaat selain Allah Subhanahu wa Ta'ala. Syirik dibagi menjadi 2, yaitu syirik dalam taktil dan syirik yang dilakukan oleh orang-orang. Lalu yang kedua adalah syirik uluhiyah. Syirik uluhiyah itu berarti menyamakan sesuatu kepada selain Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam kelayakan beribadah, disembah dan ditaati yang menjadi kekhususan selain Allah Subhanahu wa Ta'ala. Intinya adalah dari syirik uluhiyah itu memalingkan semua ibadah kepada selain Allah Subhanahu wa Ta'ala. Contoh dari syirik uluhiyah sendiri itu adalah bahwa ada orang yang percaya bahwa ada kalung yang dapat menolak bala. Itu termasuk syirik rububiyah dan syirik uluhiyah. Syirik uluhiyahnya sendiri adalah orang tersebut menggantungkan atau menyandarkan hatinya kepada jimat itu. Itu tandanya berarti dia sudah bertawakal kepada selain Allah Subhanahu wa Ta'ala. Lalu yang kedua adalah ada orang yang menggantungkan cintanya kepada selain Allah Subhanahu wa Ta'ala. Lalu yang ketiga adalah syirik al-asma wa sifat. Syirik al-asma wa sifat itu adalah menyamakan sesuatu atau seseorang dengan Allah dengan dalam nama dan sifat yang menjadi kekhususan Allah Subhanahu wa Ta'ala, seperti menyamakan zat Allah dengan makhluk lain, memberikan nama Allah dengan bukan namanya yang sebenarnya. Lalu ada juga syirik secara khusus. Syirik secara khusus di sini itu adalah menjadikan seseorang atau sesuatu selain Allah sebagai Tuhan yang berhak diibadahi di samping Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sedang jenis-jenis ibadahnya itu seperti berdoa, takut, tawakal, isti'anah,
Isti'anah itu meminta pertolongan, lalu ada isti'adzah itu berarti meminta perlindungan. Maksudnya di sini adalah doa itu meminta kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Lalu kalau takut itu melebih-lebihkan sesuatu kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Dan permintaan tolong itu berarti meminta tolong kepada dukun atau selain Allah Subhanahu wa taala. Lalu meminta perlindungan itu seperti meminta perlindungan kepada jin atau setan. Lalu yang terakhir adalah tawakal. Tawakal itu berarti berserah diri kepada selain Allah. Seperti yang sudah dijelaskan dalam Quran surat Yunus ayat 18 yang artinya, dan mereka menyembah selain daripada Allah, entah apa yang tidak mendatangkan kemudaratan kepada mereka dan tidak pula kemanfaatan, dan mereka berkata, mereka itu adalah pemberi syafaat kepada kami di sisi Allah. Katakanlah, apakah kamu mengabarkan kepada Allah apa yang tidak diketahuinya, baik di langit dan tidak pula di bumi? Maha suci Allah dan maha tinggi dari apa yang mereka mempersekutukan. Kemudian adalah syirik dari segi hukum. Yang pertama adalah syirik akbar. Syirik akbar yaitu menjadikan sekutu selain Allah Subhanahu wa taala yang disembah dan ditaati, sama seperti menyembah dan mentaati Allah Subhanahu wa taala. Contohnya seperti salat untuk selain Allah, berpuasa untuk selain Allah, menyembelih hewan untuk selain Allah. Hal itu merupakan syirik akbar. Yang kedua adalah syirik asgar. Syirik asgar merupakan menyamakan sesuatu selain Allah dengan Allah Subhanahu wa taala dalam bentuk perkataan maupun perbuatan. Syirik dalam bentuk amalan adalah riya. Sedangkan dalam bentuk perkataan, lisan adalah lafaz-lafaz yang mengandung makna menyamakan Allah Subhanahu wa taala dengan sesuatu yang lain. Dalam hadis riwayat Imam Bukhari, Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, sesungguhnya seorang hamba mengucapkan sebuah kalimat tanpa diteliti, yang karenanya ia terlempar ke neraka sejauh antara jarak ke timur. Kemudian adalah syirik khafi. Syirik khafi merupakan suatu syirik yang berada di antara syirik akbar ataupun syirik asgar. Dengan kata lain, syirik khafi bisa diartikan sebagai salah satu di antara syirik asgar ataupun syirik akbar itu sendiri. Contohnya seperti bersumpah selain atas nama Allah. Itu merupakan syirik asgar. Tetapi jika yang bersumpahnya itu dengan keyakinan bahwa yang dia gunakan untuk bersumpah menyamai dengan keagungan Allah Subhanahu wa taala, itu merupakan syirik akbar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan menjelaskan bahaya-bahaya syirik. Yang pertama, bahaya syirik akbar. 1. Merupakan kezaliman terbesar. Allah berfirman dalam surat Al-Luqman ayat 13, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa iqala Luqmanu libnihi wa huwa ya'iduhu ya bunayya la tusyrik billah innasyirka lazulmun azim. Yang artinya, dan ingatlah ketika Luqman berkata kepada anaknya di waktu ia memberi pelajaran kepadanya, hai anakku, janganlah kamu mempersekutukan Allah. Sesungguhnya mempersekutukan Allah adalah benar-benar kezaliman yang besar. Makna dari surat Al-Luqman ini adalah, janganlah kamu mempersekutukan Allah dengan sesuatu apapun, dan jangan juga mempersekutukannya sedikit persekutuan pun, lahir maupun batin, persekutuan yang jelas maupun tersembunyi. Sesungguhnya syirik yakni mempersekutukan Allah adalah benar-benar kelalaian yang besar. Itu adalah penempatan sesuatu yang sangat agung pada tempat yang sangat buruk. Yang kedua, menyebabkan pelakunya keluar dari Islam, yang menyebabkan darah dan harta menjadi haram. Dalam hadis riwayat Imam Muslim, Rasulullah bersabda, dari Abu Hurairah dari Rasulullah SAW bersabda, aku diperintahkan untuk memerangi manusia hingga mereka bersaksi bahwa tidak ada Tuhan yang berhak disembah melainkan Allah, dan beriman kepadaku serta dengan Al-Quran yang aku bawa.
Maka apabila mereka mengucapkan hal tersebut, maka sungguh dia telah menjaga harta dan jiwanya dari seranganku, kecuali disebabkan hak Islam, dan hisab mereka diserahkan kepada Allah. Hadis riwayat Muslim. Maksudnya di sini adalah orang yang berbuat syirik dapat menjadikan seseorang murtad atau keluar dari Islam, serta harta yang ia peroleh menjadi haram karena hasil dari menyekutukan Allah Subhanahu wa taala. Dan yang ketiga, membatalkan seluruh amal kebaikan seseorang. Dalam surat Az-Zumar Allah berfirman, walaqad uhiya ilaika wa ilal ladzina min qablika la in asyrakta la yahbatanna amaluka wa la takunanna minal khasirin. Yang artinya, dan sesungguhnya telah diwahyukan kepadamu dan kepada nabi-nabi sebelummu, jika kamu mempersekutukan Tuhan, niscaya akan hapuslah amalmu dan tentulah kamu termasuk orang-orang yang merugi. Di sini dimaksudkan bahwa perbuatan syirik, yakni menyekutukan Allah, akan menyebabkan semua amalan yang sebelumnya kita perbuat menjadi sia-sia. Dan ibadah orang yang berbuat syirik akan sia-sia selama 40 hari dan tidak akan pernah diterima semua amalan yang ia lakukan. Yang keempat adalah menyebabkan pelakunya diharamkan masuk surga dan kekal dalam neraka. Dalam surat Al-Maidah ayat 72 Allah berfirman, sesungguhnya orang yang mempersekutukan sesuatu dengan Allah, maka pasti Allah mengharamkan kepadanya surga dan tempatnya ialah neraka. Tidaklah ada bagi orang zalim itu seorang penolong pun. Yang kelima, merupakan dosa paling besar dan tidak dapat diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala tanpa bertaubat. Allah berfirman, sesungguhnya Allah tidak akan mengampuni dosa syirik dan Dia mengampuni segala dosa yang selain dari syirik itu. Bagi siapa yang dikehendakinya, barang siapa yang menyekutukan Allah, maka sungguh ia telah berbuat dosa yang besar. Quran surat An-Nisa ayat 48. Sebenarnya dosa syirik dapat diampuni jika dilakukan dengan taubat nasuha serta memohon ampun pada Allah dan tidak mengulangi perbuatan syirik itu kembali, karena sesungguhnya Allah Maha Pengampun. Yang kedua adalah bahaya syirik asghar. Bahaya syirik asghar yang pertama adalah membatalkan amal yang dicampurinya sejak awal amal itu dikerjakan atau mendominasi seluruh proses pengerjaan amal tersebut. Dalam hadis disebutkan dari Abu Hurairah, Rasulullah SAW bersabda, Allah berfirman, aku paling tidak membutuhkan barang siapa yang melakukan satu amalan yang dia menyekutukanku padanya dengan selain aku, maka aku tinggalkan dia dan persekutuannya. Yang kedua, syirik asghar mempunyai dua kemungkinan, yaitu yang pertama mengharuskan pelakunya masuk neraka atau tergantung kepada kehendak Allah, diampuni atau tetap dimasukkan ke dalam neraka. Sekalipun pelakunya masih seorang muslim, namun ia memiliki keimanan yang kurang dan dianggap fasik dalam beragama. Yang keempat adalah merupakan dosa paling besar di antara seluruh dosa besar yang terbesar. Dari Anas bin Malik radhiyallahu anhu, dari Nabi SAW bersabda, dosa paling besar di antara dosa besar ialah menyekutukan Allah, membunuh, durhaka kepada orang tua, ucapan dusta, atau dalam redaksi lain beliau mengatakan persaksian dusta. Penyebab syirik ada 5. Yang pertama, mengagumi dan mengagungkan sesuatu. Yang kedua, cenderung mengimani yang konkret dan lalai mengimani yang abstrak. Yang ketiga, dikuasai nafsu. Yang keempat, sombong dalam beribadah kepada Allah. Yang kelima, adanya para penguasa yang memperbudak manusia untuk kepentingan mereka sendiri. Tindakan Rasulullah dalam menangkal syirik, beliau melarang kita dari melakukan perbuatan menjadikan kuburan sebagai tempat ibadah. Larangan menjadikan kubur beliau sebagai id atau tempat yang didatangi berulang-ulang. Yang ketiga, larangan bersafar menuju tempat yang dianggap berkah kecuali 3 masjid. Di sini 3 masjid yang dimaksud ialah Masjidil Haram di Mekah, Masjid Nabawi di Madinah, dan Masjid Al-Aqsa di Palestina.
Hadis Bukhari dan Muslim mengatakan tidak boleh mengadakan perjalanan safar kecuali menuju ketiga masjid: Masjid Al-Haram, Masjid Ar-Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam, dan Masjid Al-Aqsa. Maksudnya, jika kita berpikir atau safar pasti kan ada tujuannya, misalnya rekreasi, silaturahmi, dan ibadah. Nah, yang tidak boleh adalah sengaja safar atau bepergian dengan tujuan utama semata-mata ingin ibadah ke selain tiga masjid tersebut. Yang keempat, sifat memuji akan menyebabkan bangga diri. Memuji seseorang termasuk perbuatan setan. Yang kelima, kebesaran adalah selendang Allah, yaitu kebesaran hanyalah milik Allah. Yang keenam, tidak menyebut seseorang dengan Sayyid. Sayyid hanyalah milik Allah. Yang ketujuh, kelembutan dan kemurnian tauhid. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan menyampaikan tindakan Rasulullah dalam menangkal syirik. Yaitu pertama, beliau Nabi Muhammad SAW melarang kita dari melakukan perbuatan yang menjadikan kuburan sebagai tempat ibadah. Nah, dalam hadis riwayat Muslim nomor 532 yang berbunyi, "Jika aku menjadikan kasih di antara umatku, pastilah aku telah menjadikan Abu Bakar sebagai kasih. Ketahuilah, sesungguhnya orang-orang sebelum kamu dahulu telah menjadikan kubur-kubur nabi mereka dan orang-orang soleh mereka sebagai masjid. Ingatlah, maka janganlah kamu menjadikan kubur-kubur sebagai masjid. Sesungguhnya aku melarang kamu dari hal itu." Dan adapun tindakan-tindakan yang dilarang yaitu pertama, sholat di atas kubur dengan arti sujud di atasnya. Lalu yang kedua, sujud menghadap kubur dan sholat dan diiringi dengan doa. Lalu yang ketiga, membangun masjid di atas kubur dan menyengaja sholat di kuburan-kuburan tersebut. Lalu yang kedua, larangan menjadikan kubur beliau Nabi Muhammad SAW sebagai tempat yang didatangi berulang kali. Nabi Muhammad SAW bersabda, "Janganlah kalian menjadikan rumah-rumah kalian sebagai kuburan, dan janganlah kalian menjadikan kuburanku sebagai sesuatu yang dikunjungi berulang-ulang secara rutin. Bersalawatlah kalian kepadaku, karena sesungguhnya salawat kalian disampaikan kepadaku dimanapun kalian berada." Lalu yang ketiga, larangan bersafar menuju tempat yang dianggap berkah kecuali 3 masjid. Jika kita memiliki niat ibadah ke satu tempat kecuali 3 masjid tersebut, itu haram hukumnya. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim berbunyi, tidak boleh mengadakan perjalanan atau safar kecuali menuju ke 3 masjid, yaitu Masjidil Haram, Masjid Nabawi, dan Masjidil Aqsa. Jika niat awal kita ke Masjid Nabawi itu untuk beribadah dan sholat di Masjid Nabawi tersebut, itu diperbolehkan. Lalu setelahnya dilanjutkan dengan ziarah kubur ke makam Rasulullah. Lalu yang keempat, ada sifat memuji akan menyebabkan bangga diri, yang pujian tersebut terlalu berlebihan. Hadis riwayat Bukhari nomor 2662 dan hadis riwayat Muslim nomor 3000 berbunyi, "Siapa saja di antara kalian yang tidak harus memuji saudaranya, hendaklah dia mengucapkan, aku mengira si fulan itu demikian, dan Allah lah yang lebih tahu secara pasti kenyataan sesungguhnya, dan aku tidak memberikan pujian ini secara pasti. Aku mengira dia ini begini dan begitu keadaannya." Jika dia mengetahui dengan yakin tentang diri saudaranya itu yang dipuji. Pujian berlebihan karena orang yang dipuji tidak selamat dari sikap ujub atau bangga terhadap diri sendiri, atau dia menjadi terlalu percaya diri dengan pujian tersebut. Dia menyangka bahwa dirinya memiliki sifat atau kedudukan sebagaimana dalam isi pujian tersebut, sehingga pada akhirnya dia tidak mau lagi beramal dan tidak mau berbuat kebaikan karena merasa puas dengan pujian yang ia terima. Lalu yang kelima, ada kebesaran hanya milik Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena kita sebagai makhluknya sudah sepatutnya kita berdoa dan meminta kepadanya. Lalu yang terakhir, ada
tidak menyebut seseorang dengan sayyid, karena panggilan sayyid atau gelar sayyid hanya diberikan oleh orang-orang yang istimewa dan tidak sembarang orang dipanggil seperti itu. Lalu selanjutnya ada hukum syirik. Hukum syirik sendiri itu adalah perbuatan dosa yang sangat besar, terutama jika sampai keluar dari agama Islam, sehingga jelas bahwa hukumnya adalah haram. Karena syirik itu adalah perbuatan yang menyekutukan Allah Subhanahu wa taala, dan salah satu dosanya tidak akan diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Adapun kiat-kiat menghindari perbuatan syirik. Pertama, selalu mengagungkan Allah. Yang kedua, memohon pertolongan dan berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala agar hati kita selalu dibimbing untuk ikhlas. Ketiga, meyakini bahwa diri kita selalu diawasi oleh Allah Subhanahu wa taala, karena sesungguhnya Allah Maha mengetahui dan Maha melihat. Yang keempat, mengenali perbuatan syirik, sebab-sebab dan akibatnya. Dan yang kelima, menyembunyikan dan merahasiakan amal agar kita terhindar dari sifat riya. Dan keenam, menghindari perkataan yang mengarah kepada syirik. Yang terakhir, melatih akal dan membersihkan jiwa kita.